Nah ini enaknya podcast di dalam mobil gitu ya, jadi kalian bisa lebih produktif meskipun jalanan Jakarta lagi macet nih. Ini mau pulang dari Jakarta ke Tangerang, biasa jam pulang kerja daerah kita juga. Di Tangerang belum ada MRT ya, ada KRL. Kalau ada MRT mungkin gue naik MRT kali. Ini mau ngobrol ya soal ojek online. Ojek online, ini opini gue. Tentu aja kalian mungkin boleh punya opini berbeda. Cuma ya kita diskusi aja gitu ya. Maksudnya saling menghargai opini masing-masing gitu. Ini opini dari gue yang gue bukan ojol, tapi gue sempat menggunakan ojol juga, bukannya nggak pernah pakai ojol ya. Baik itu ojek online maupun taksi online ya. Kan yang lagi rame itu beritanya adalah ojol-ojol ini pada demo minta kayak THR, terus katanya sama Menteri Tenaga Kerja mau dia naikkan derajatnya jadi kayak karyawan, ya, artinya mungkin gaji rutin bulanan gitu ya. Ojol-ojol terus minta kayak potongannya itu jangan gede-gede, jangan 30% gitu kan, terus minta bonus-bonus kayak dulu lagi. Ini gue sebagai orang yang punya background di industri IT juga ya, maksudnya teknologi juga. Jadi sedikit banyak gue ada gambaran juga kayak bisnis model si Gojek maupun Grab gitu kan. Jadi gue bisa kasih sedikit perspektif ya dari beberapa sisi mungkin ya. Kalau dari sisi ojol ya pasti gue ngerti ya, maksudnya mereka itu dulu sempat awal-awal mengalami masa-masa jaya gitu ya. Dulu itu pertama Gojek keluar dia masih pakai website doang, gue ingat. Terus gue lihat idenya bagus sih, cuma berapa banyak ojek yang bisa dia yakinin untuk join jadi mitra mereka gitu kan. Cuma dia akhirnya banyak gitu. Nah, kenapa bisa banyak ya? Karena ada acquisition cost gitu namanya. Acquisition cost itu kalau di Gojek atau di Grab di istilah startup teknologi ya, itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi user baru. User baru Gojek itu kan entah pengendara atau penggunanya atau si mitra gitu loh yang jadi ojeknya itu kan. Nah mitra ini emang kelebihannya mereka adalah udah punya motor sendiri gitu kan. Jadi Gojek nggak perlu beliin motor. Beda dari Bluebird ya. Bluebird kan itu kan beliin mobil terus supirnya pakai gitu kan. Meskipun ada jenis kerjasama yang setelah berapa tahun kerja gitu, kalau nggak salah mobilnya bisa jadi milik gitu katanya. Nah cuma di ojek ini kan, ojek ini motornya udah nggak disediakan oleh si Gojek, tapi mereka punya motor masing-masing gitu kan. Ya sebetulnya menurut gue sih untuk mereka punya motor-motor sendiri itu juga emang biayanya tentu gede ya. Jadi kadang emang harga yang dulu di awal-awal Gojek keluar itu, harga kayak berkendara dari sini ke sana itu, ini emang harganya di luar akal sih, kayak cuma mungkin 10.000 gitu kan. Jangan ojek, taksi online yang si Grab taksi aja bisa 10.000 gitu loh, dari mana ke mana gitu kan dulu. Kenapa bisa murah kayak begitu? Itu bukan karena emang harganya murah atau si sopir ojeknya mau murah begitu, tapi karena ada namanya bakar-bakar duit dari investor yang disebutnya itu tujuannya untuk acquisition cost gitu. Jadi ini ya duit siapa yang dibakar ya duit investor gitu. Investor itu kan ada beberapa jenis ya. Ada kelas investor yang masih mungkin angel investor awal gitu kan. Terus ada yang udah ABC gitu apalah. Nah, investor ini ya mainannya dulu ketika mungkin zaman belum pandemi ya mainannya jualan-jualan beginian gitu. Investor yang awal taruh duit dengan harapan nanti ada investor yang lebih gede yang masuk gitu kan. Ntar ada investor baru masuk, investor baru itu akan berharap nanti ada investor lebih gede lagi yang baru nantinya akan masuk gitu untuk mengganti duit mereka dan memberikan keuntungan dari hasil investasi mereka gitu yang udah mereka invest. Nah dulu ukuran untuk investor bisa menginvestkan uang ke satu startup itu ukurannya adalah usernya gitu, active usernya berapa banyak orang pakai ini gitu. Padahal dan ukurannya itu bukan dari berapa keuntungan yang dihasilkan, karena memang kalau kita secara awam mikir ya itu emang udah aneh sih, kayak lu bikin sebuah bisnis, kalau kita kan orang awam bikin bisnis ya kita mikir bisa menghasilkan keuntungannya gimana gitu kan. Tapi nggak begitu loh untuk startup yang dia itu dilihat sebagai startup ini sebagai produk ya oleh investor.
Jadi startup ini gimana caranya bisa dijual ke investor lain adalah dengan lihat angka dari active user gitu. Active usernya banyak orang pakai, itu yang biasa dijual sih sama si investor ke investor lainnya lagi nanti gitu. Nah, ini duit-duit investor yang dibakar ini yang dulunya awal dinikmati oleh para ojek online dan pengendara atau pengguna ojek online-nya gitu loh. Dan itu yang bisa mungkin dulu ada bonus gede, nggak ada potongan 30%. Ya karena gimana nggak ada potongan, harusnya udah pasti ada potongan. Karena untuk bikin sebuah platform seperti Gojek kan ada yang namanya server gitu kan. Ada programmer yang harus dibayar, ada marketing team atau apalah, banyak pekerja yang sifatnya kantor ya, emang pekerja kantor ya, bukan ojek online ya, bukan mitra. Itu yang mereka juga kan ada cost gitu kan yang harus dibayar untuk biaya mereka dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun gitu. Udah biasa sewa gedung kantor, udah pasti platform ini juga harus punya pemasukan. Kalau misalnya kalian bilang potongan jangan 30%, berapa? Jangan ada potongan. Mereka untungnya dari mana kalau nggak ada potongan sama sekali gitu. Iya, untungnya dari mana? Apakah harus dari investor terus? Kan masalahnya mereka lagi udah mentok, nggak bisa jualan dari investor ke investor lagi gitu. Nggak ada duit, siapa yang bisa dibakar lagi? Ini investornya udah mentok yang terakhir, yang nuntut mana hasilnya gitu kan. Udah waktunya untuk menghasilkan uang secara mandiri, nggak mengandalkan duit investor lagi gitu. Harus secara organik bisa menghasilkan uang gitu. Yang mana ini harusnya dari awal mereka udah lakuin gitu kan. Nah, terus ya udah jurusnya adalah dengan kayak mungkin potongannya katanya 30%. Bonus mungkin udah nggak ada atau kecil banget gitu kan. Udah nggak royal dulu lagi lah gitu loh. Ya bulan berisik kayak mau gimana namanya, jalan udah macet kayak begini. Jadi kayak ini ojek-ojek pada nggak terima sih kalau mereka potongannya terlalu gede dan sebagainya. Sebetulnya kalau mau sehat ini semuanya dibebanin ke pengendara. Pengendara bukan mitranya. Jadi kalau memang harus ada 30%, entah mungkin 15% ditanggung Gojeknya, 15% mungkin ditanggung pengendaranya. Tapi kalau mau benar-benar kasih enak Gojeknya gitu, di 30% itu dibebanin ke pengendaranya. Cuma balik lagi kalau kalian buat mahal-mahal beban ke pengendara 30% di ekstra gitu ya dari cost yang seharusnya gitu. Apakah pengendara merasa keberatan atau enggak nih untuk naik ojek-ojek yang dulunya murah jadi lebih mahal dari biasanya gitu. Misalnya dulu kalian naik ojek gitu 20.000 gitu misalnya, sekarang jadi mungkin 40.000. Kalau menurut gue sih mau nggak mau harus begitu sih. Kenapa? Karena ya emang ukuran sehatnya itu di angka sekian gitu loh. Kalau angka yang nggak sekian ya mereka nggak bisa survive atau sustain di industri ini gitu kan. Kalau mereka mau sustain ya angkanya harus berapa ya udah keluarinnya berapa gitu, nggak usah lah nerapin bonus segalanya lagi. Karena menurut gue di titik ini adalah user udah teredukasi, udah tersosialisasi bahwa mereka ngerti ada bisnis model begini, ada servis semacam ini yang dulunya mungkin orang awam mungkin ragu-ragu pakai, tapi sekarang udah bisa lebih yakin. Jadi boleh lah menurut gue kayak udahlah nggak usah nerapin sistem bonus atau potongan, diskon dan sebagainya. Udahlah tetepin aja harga normal berapa. Terus semua platform kok bisa sepakat gitu loh. Kayak Gojek, Grab kan yang gede nih Indo sekarang. Ya dua platform ini bersepakat bareng lah nerapin harga, kalau bisa udahlah sama aja, nggak usah ribut-ribut ngadu-ngadu bakar-bakar duit lagi gitu, karena duit investor juga udah habis dibakar kan. Jadi kayak Grab, Gojek ya coba bersepakat bareng nerapin harga yang kok bisa sama aja gitu kalau memang mau tetap industri ini relevan dengan market sekarang gitu. Nah terus bagaimana Grab dan Gojek yang berharap bisa dapat THR dan sebagainya, yang nggak make sense karena ini kan kerjanya kayak freelance gitu, lepas, nggak ada ikatan kerja, nggak ada kewajiban gitu kan. Memang sih Gojek ada menerapkan kayak performance gitu ya, review dan sebagainya ya. Itu kan tujuannya supaya pengguna untuk kenyamanan pengguna juga ya. Meskipun ya pada akhirnya ya, ini mobil ya salah satu, ini mobil yang gue beli, ini mobil REV. Ini karena istri sempat sering pakai Grab.
Terus Grab yang dia pakai itu kalau menurut dia sering banyak yang aneh-aneh, entah mungkin bau, entah mungkin dikasih tahu lewat sini lebih bagus tapi nggak mau diikutin, maunya muter jauh-jauh lewat jalan kampung, disuruh lewat tol nggak mau gitu kan, padahal biaya tol misalnya nggak apa-apa bayar. Mereka kayak banyak yang rese juga sih sebenarnya sopir Grab gitu, jadi mereka kayak pengen bensinnya irit, jadi maunya lewat jarak terdekat meskipun jalannya mungkin lewat kampung, jalan kecil gitu, yang ujung-ujung nyampe lama gitu kan. Meskipun nggak semua ya, tapi banyak juga yang pengalaman seperti itu yang membuat kita akhirnya memutuskan udahlah beli mobil pribadi lagi aja supaya bisa dipakai secara mandiri, sehingga nggak tergantung naik mobil punya orang lagi gitu loh. Jadi memang masalah ini juga salah satu isu menurut gue untuk Grab, terutama ini lagi ngomong Grab taksi ya. Kalau namanya orang naik ojek ya pasrah aja sih dengan bau asap dan sebagainya karena kalian di outdoor jalanan gitu kan. Tapi kalau naik mobil kalian berharap bisa mendapatkan kenyamanan kayak AC. Kadang ada mobil Grab yang dia nggak mau nyalain AC juga gitu kan. Orang kalau naik mobil mengharapkan kenyamanan AC, nggak bau gitu kan, nggak kena asap-asap jalanan gitu kan. Rambut juga mungkin kalau cewek mikir biar nggak gencet kalau mereka udah salonan gitu misalnya. Jadi itu hal-hal yang harusnya membedakan si Grab atau Gojek Gokar ini ya dengan taksi-taksi konvensional seperti Bluebird ya. Padahal bahkan sekarang pun sebetulnya Bluebird udah nggak terlalu jadul lagi, mereka udah punya aplikasi sendiri juga kan sebetulnya. Jadi sebetulnya memang akhirnya user banyak yang balik lagi sih naik pakai Bluebird aja instead of kayak Grab Car atau Gokar. Kenapa? Karena ya faktor itu kualitasnya ada SOP, ada standar mutu, kualitas pelayanan gitu kan. Yang mana di Bluebird itu lebih clear, lebih terjamin daripada mungkin Grab atau Gojek, yang mana harganya sekarang nggak semiring dulu lagi gitu loh. Kalau dulu kan harga si Grab dan Gokar itu miring banget, sehingga orang memilih ya udahlah lebih murah jauh, nggak apa-apa lah sedikit dikorbanin gitu kan kalau kurang nyaman atau apa. Kalau dulu masih mending ya Grab atau Gokar itu suka ada mobil bagus-bagus entah Fortuner gitu kan. Mobil gede-gede. Sekarang itu udah pasti Sigra atau Calya gitu loh. Ya kalau ada Grab atau pun Gokar. Kalau yang kecil kayak dapetnya Ayla atau Agya gitu loh. Nggak masalah sih sebetulnya, oke-oke aja. Cuma untuk beberapa orang mungkin ngerasa kayak kok jadi begini gitu. Kalau kayak begini mendingan gue balik naik ke Bluebird aja gitu. Terutama harganya sekarang mungkin udah nggak jauh beda lagi gitu. Nah terus komisi, penerapan komisinya juga kayaknya mau nggak mau udah harus dipikirin sih supaya user atau mitra ini nggak terlalu terbeban dengan potongan sih. Kayak menurut gue baiknya ya udahlah dibebanin ke pengguna aja. Kalau tapi ya balik lagi kalian bisa compete lah secara sehat dengan Bluebird sekarang secara mutu dan kualitas, standar pelayanan gitu dan kualitas, dengan harga yang mungkin nggak jauh beda atau bahkan sama dengan kayak Bluebird gitu. Tapi ya balik lagi, kalian bisa jamin nggak mutu dari supir, nggak matiin AC gitu loh, nggak. Nah terus ini nih masalah sosial juga ya. Kalau misalnya seandainya orang kan banyak yang bilang kalau Grab atau Gojek udah nggak ada, ntar mungkin banyak orang nganggur, jadi kriminal dan sebagainya. Nah balik lagi nih, sekarang gue ngomong nih, sekarang ini Gojek atau Grab itu kan nggak sebanyak udah nggak. Kalau dulu awalnya kan sedikit, sekarang jadi banyak banget gitu kan. Gojek dan Gokar, Grab gitu, motor ya. Cuma sekarang gue lagi mikir, ini Gojek dan Grab saking banyak ya, kadang mereka suka ngetem sembarangan di pinggir jalan yang bikin macet gitu kan. Ini akhirnya jadi beban masyarakat juga sebetulnya sih, beban pengguna jalan. Jadi gue ngerasa ya, ini gue nggak bilang semuanya ya, tapi mungkin sebagian besar secara nggak sadar Grab ataupun Gojek ini banyak yang mungkin sebetulnya mereka itu pengangguran tapi nggak terima dibilang pengangguran, sehingga mereka kayak udahlah setidaknya gue bisa jadi Grab atau Gojek gitu loh. Ini masalah sosial sih. Jadi kayak ada orang mungkin misalnya udah clueless ya, gue nggak bisa disalahin juga, mungkin mereka udah clueless, nggak tahu cari duit dari mana atau gimana, mereka cuma punya motor
daripada gue diem aja duduk di rumah sama istri diocehin sama tetangga digibahin gitu kan, gue keluar lah dari rumah bawa motor pakai jaket hijau. Itu udah artinya gue kerja, gue bukan pengangguran gitu loh. Padahal akhirnya keluar cuma nongkrong sama teman Gojek lainnya, main game Mobile Legend atau lainnya gitu kan, push rank di luaran. Terus akhirnya pulang gak bawa banyak uang juga gitu loh. Nah banyak orang yang kayak, gue rasa sekarang banyak pengangguran yang, gue gak bilang semua lagi-lagi ya, mungkin banyak yang mereka pengangguran tapi gak terima dibilang pengangguran, sehingga kayak kondisi situasi memaksa mereka harus ya udahlah berseragam hijau keluar rumah naik motor. Itu artinya mereka udah bukan pengangguran lagi gitu. Agak memprihatinkan. Cuma itu salah satu masalah sosial yang harusnya mungkin dipikirin ya. Dan kalau misalnya pemerintah malah membebankan masalah sosial ini, orang yang banyak menganggur nggak kerja ini dibebanin ke Gojek dan Grab, itu kan nggak fair. Masa Menteri Tenaga Kerja, kan harusnya pemerintah menjamin bahwa masyarakat itu punya pekerjaan yang layak dan sebagainya gitu ya. Tapi ini malah dilempar ke Gojek dan Grab yang sebetulnya udah memberikan mereka kesempatan untuk bisa punya penghasilan gitu kan dari narik gitu. Tapi kalau dibebanin sama dari pemerintah ke Gojek dan Grab, menurut gue ini kurang fair sih. Jadi sebaiknya sih aneh aja. Makanya gue sering bilang ya, orang-orang yang di atas itu yang kerja di pemerintahan ya dengan posisi-posisi tinggi, mereka itu kayak bukan orang-orang pintar kayaknya, bukan orang yang bijak juga dalam mengambil keputusan. Mereka cuma kayak rame di demoin, terus ya udah ini biar pada yang rame-rame ini pada seneng, itu gue harus bilang apa gitu kan. Jadi sangat disayangkan sih. Nah ini kebiasaan demo-demo juga sebaiknya dikurangin ya, supaya apa, ini image-nya nggak bagus sih buat investor dari luar yang mau invest di sini. Ngelihat kelakuan orang-orang SDM-nya kayak begitu, ya orang jadi mikir sih. Jadi secara langsung itu kayak nunjukin premanisme di Indonesia itu punya pengaruh besar ke keputusan yang diambil pemerintah gitu. Udah itu aja sih kayaknya diskusi gue sedikit soal Gojek atau Grab, ojol yang lagi rame. Di satu sisi menurut gue mereka peranannya membantu, cuma di sisi lain ya kualitas mereka menurut gue harus diangkat sih gitu. Kualitasnya harus diangkat. Nggak apa-apa mungkin lebih mahal, kalau perlu ya udahlah di Gojek Grab itu dijadiin macam Bluebird aja gitu. Kalau memang harus ada gaji bulanan, dia target gitu kan, dibuat aja. Ada yang mungkin sistemnya kerja full time, ada juga yang mungkin sistemnya mitra gitu. Kalau mitra ya sadar diri, nggak bisa banyak menuntut, tapi kalau jadi full timer ya harus siap dengan target-target gitu. Kalau target tidak tercapai, siap-siap minggat gitu kan. Ya itu aja kira-kira. Udah agak gelap, gue syuting mungkin nggak terlalu kelihatan. Dan ini sekian lama perjalanan, baru sampai macet-macetan di Tomang bahkan belum masuk tol sih. Oke, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.